Rais ini nanti pemilihan selesai, tetap kita sosialisasi lagi ke Klais bahwa kampung yang bersangkutan ini 8 tahun. Supaya warga di Klais juga tahu, Melaka juga tahu, Mimpi juga tahu, lahir di Klen Mos. Kita sosialisasi. Mereka akan punya jadwal yang di tahun ini sama. Nanti kita lihat, kita masuk di tahap 2 atau nanti kita tinggal baru kita lapor ke semua pemerintah. Ya, saya pikir beberapa hal yang saya sampaikan semua dengan adanya sosialisasi berarti tidak boleh orang bertanya lagi. Karena Bapak kampung ini diperpanjang. Beliau ini punya jasa semia. Ini jalan saja. Ikuti baik nanti pasti materi ini dan dapat. Ini kalau pemerintah gerak ini materi ini simpan, baca, mengerti undang-undang 3 tahun 2004. Ini kalau buat sosial atau kampung. Orang buat ya, baru dapat semua. Belum di dia sudah mengadakan, sudah. Kasarnya, jika gas lagi di stop, jatuh lagi. Baik, mungkin itu yang saya bisa sampaikan sebagai pemerintah distrik. Terima kasih untuk kalau pemerintah yang mempercayakan saya. Dan saya mengatakan, Bapak mau sedikit, tetapi internal dan kampung ini tamat. Amin, seperti itu ya. Jadi saya bersyukur Bapak Ayu kan, Bapak ini orang tua 70 tahun, lebih dari masa. Dan kita katakan bahwa masa hidup kita 60 sampai 70 tahun. Ya, kalau lebih itu sekarang. Tapi Bapak ini, masih gagah ya. Jalan kuat tadi bilang begini. Bapak ini itu jalan kaki, saya malah sampai kamu jalan kaki. Saya yang motor sudah. Dan Bapak jalan kaki sampai di sini. Ini sangat luar biasa. Oke. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tapi pertanyaan seputar ini. Jangan jadi ketua, anggota komisi tidak ada. Kenapa kamu tahu? Dia cerewet tidak baik. Apa-apa, kalau kritik itu baik, kau dengar. Tapi kalau kritik itu tidak baik, jangan. Jadi Bapak Muhammad, jangan pakai masukan sebagai aparat angkut dan aparat pemusnah. Yang kedua, kami berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Ya, di kampung ini mungkin saya saja yang beristri sebagai ketua pusat, tetapkan sebagai ketua muslim secara dengan kampung dan tahun 2010 kami punya jabatan yang sama sampai dengan 2024. Sebenarnya Bapak Fokus ini dari bulan September itu kami suatu dulu. Karena kalau kita lupa susah, kalau kita cuma di daerah, itu harus dari pusat. Dan aturan dari pusat itu tinggi, turun sampai di kampung-kampung. Dan aturan itu jelas dikatakan bahwa harus punya ijazah. Paling rendah SMP. Kita di Sorong ini ada kemudahan. Iya kan? Ada paket-paket itu. Tindak pidana, penipuan data kepada saya. Karena kami begini, kenapa? Data yang Bapak Ibu kasih tidak yang pakai. Kan saya tidak tahu Bapak Ibu ijazah kan? Yang tahu kan? Aparat di kampung, kepala distrik. Kalau kepala distrik, sodorkan surat, ada surat keterangan dari distrik Puk bahwa verifikasi sudah berhasil 100%, itu yang kami tidak lanjuti. Saya kan tidak mungkin turun ke kampung-kampung tanya, betul tidak ibu Karno ikut sarwokan ijazah SMP. Kalau saya kata itu pemain itu kamar saya, kok pemainan apa?
itu kewenangan di aparat yang paling bawah, yaitu distrik dan kepala kampung. Sudah itu tidak semua pakai Garuda, karena ini masalah pembiayaan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau bilang mau keras, berarti sudah. Karena saya sudah banyak orang. Yang terakhir, ada kepala kampung yang beli jasa. Menurut saya tidak apa. Tapi ketika baca tulis itu jadi masalah. Ada. Tapi diperiksa ulang-ulang. Saya diperiksa, diulang-ulang periksa. Tapi istri saya stres. Datang polisi, datang ini. Karena SK saya mikir. Saya cuma bilang begini, kamu minta ke kepala distriknya itu. Kamu ditangkap dia punya panitia pemilihan itu. Karena berkas yang tidak tahu baca. Cuma tidak tahu baca, baru utangnya 1 miliar lebih. 1 miliar lebih. Utang itu diambil dari dana desa, DD. Satu macam sama Kori. Oh, yang bikin saya kayak gitu bagaimana? Diperiksa kan? Oh, iya, bisa. Ya. Dan saya minta maaf, saya sampaikan kita takut, tapi saya kasih tahu aturan. Apa ibu mau tidur enak-enak di rumah, mau pikir tenang-tenang, mau jual durian enak-enak, ikut aturan. Minta maaf sekarang ini gampang sekali kamu melacak orang. Yang paling gampang kemarin pembunuhan. Ada baca dari dia di kabar ya, di media massa. Tidak sampai 1 hari dapat tangkap orang yang bunuh. Gampang sekali. Gampang begini Bapak. Bapak Ibu punya KTP itu KTP elektronik. Iya kan? Iya. Itu mata. Program ini program adalah desa. Kami di distrik sudah jalan dari tahun 2015 sampai hari ini. Program prioritas yang lain sudah dilaksanakan berjalan. Tetapi ada satu program yang saya lihat di kampung di distrik di Teramuk dan secara khusus di Kampung Buk, yaitu program prioritas pendidikan. Ya, selama ini belum ada kebijakan dari pemerintah untuk anak-anak yang kuliah, terus yang pendidikan di SD. Biasa begitu ya. Ada yang memang ujian. Kita di dalam prioritas itu ujian. Pendidikan ini ujian. Nah, ini bicara tentang kampung. Jadi ada kesepakatan kampung juga yang diambil di muskam itu. Ya. Ada tidak di muskam itu ambil tidak? Kita kasih beasiswa kepada anak-anak lewat dana ini. Karena memang di undang-undang tertulis pendidikan, kesehatan, pangan, pembangunan kampung itu ada. Itu sudah tulis itu pasal 7, 72, 73 ada. Jadi itu kembali di muskam kampung itu Pak. Nah, skala prioritas kita penting sekali pendidikan. Karena kita butuh contohnya anak-anak ini untuk sekolah. Nah, tentunya ketika mereka berhasil, mereka akan kembali untuk membangun di kampung itu. Ya, itu yang dikatakan skala prioritas. Nah, kalau pemerintah kepada pemerintah, kami pemerintah semua. Zamannya Bapak lagi itu kan ada bebas biaya. Iya, mana semua. Ada bis sekolah. Pada khususnya tidak? Ada. Kenapa sekarang ini banyak orang yang berlomba-lomba menjadi kepala kampung? Dulu tidak ada. Kenapa? Karena orang-orang mencari uang saja. Dulu tuh mencari jadi kepala kampung tidak ada mau. Bisa bicara ya? Ini menjawab bahasa tadi. Dulu tuh jadi kepala kampung tidak ada mau. Tidak ada mau. Karena memang dulu kepala kampung itu pekerjaan sosial. Kepala desa dulu ya, itu kerja sosial. Tidak apa. Sekarang ini baru orang bersoal menjadi kepala kampung. Karena
uang. Begitu. Karena itu dirubahlah undang-undang, aturan dirubah. Yang dulu tidak pakai ijazah, sekarang pakai ijazah. Yang dulu batas waktunya bisa panjang, sekarang ditentukan oleh undang-undang. Sudah itu, kalau Bapak tadi baca di aturan itu, dia berubah di undang-undang nomor 6. Masa kerjanya kepala kampung itu 6 tahun dan dia bisa dipilih 3 kali. Tetapi ketika diperiksa kembali itu kurang efektif, maka dirubah lagi undang-undang nomor 3. Masa kepala kampung tidak 3 kali periode, tapi hanya 2 kali periode. Jadi dia cuma 8 tahun. Masanya berkurang. Ya kalau kita 3 kali pemilihan itu 18, sekarang tinggal 16. Besok lagi bisa turun, bisa jadi 5 sampai bupati, bisa turun lagi, bisa turun lagi, seperti itu. Jadi itu aturan yang dibuat bukan kami, tapi yang buat aturan itu, undang-undang itu adalah pemerintah pusat mengikuti evaluasi sampai tercipta undang-undang nomor 3 yang baru. Terus pertanyaan yang tadi terakhir, apabila kepala kampung bermasalah, iya kan? Contohnya kepala kampung bermasalah, Bamuskam buat surat kepada kita, saya katakan tugas Bamuskam itu, dia sebagai pengawas. Jadi kalau kepala kampung buat salah, kalau Bamuskam tidak bicara dia, bapaknya bisa marah Bamuskam. Marah kepala kayak itu Bamuskam. Kenapa kau dia punya salah, kamu tidak bisa? Kalau kau bicara baik-baik, kalau Bamuskam tidak bisa, lalu kepala distrik. Nah, ini kepala distrik kan tegur. Karena ingat bahwa kepala distrik dia penanggung jawab tunggal di daerah distrik. Kepala kampung bermasalah, aparat bermasalah, Bamuskam bermasalah, kepala distrik punya tanggung jawab untuk menegur mereka. Kalau kepala kampung punya tugas banyak, salah satunya tugas fungsi kontrol, mengawasi. Terus yang ketiga, kepala kampung juga punya tugas bicara tentang mendidik atau melatih bagaimana membuat administrasi yang baik sesuai dengan aturan. Jadi kalau kepala kampung punya masalah, salah, lapor ke Bamuskam. Undang-undang ini berlaku. Saya tanya ini nomor 5. Perangkat desa yang tidak harus. Terus Halaman berapa ya? Halaman 10. Halaman di bawah. Tugas sampai habis masa tugasnya. Artinya saya tidak penjelasan karena mungkin ya karena kita bicara betulan tentang perangkat desa bahkan kepala kampus harus memiliki jasa. Ya contohnya mungkin Bapak itu sebagai pegawai, ya entah pegawai distrik atau pegawai guru, pegawai kesehatan, dia bilang saya aparat sudah tidak apa-apa nanti diatur oleh kepala kampung dan kepala distrik. Memangnya aku sendiri di negara ini baru makan gaji 2 kali lipat. Ada orang lain, kita anak-anak, ada sekolah juga ada yang bisa tanggung jawab. Negeri ini orang bisa